Masa intens investigasi. Kasus Vina Cirebon hingga saat ini masih menjadi topik hangat bagi masyarakat di tanah air. Pasalnya, kasus ini pun dinilai banyak kejanggalan usai sosok Peggy Setiawan ditangkap dan konon juga merupakan otak dari pembunuh Vina dan Eki adalah bukan tersangka sesungguhnya. Seperti penilaian dari warganet hingga beberapa para ahli hukum yang juga bersuara. Namun di sisi lain, pengakuan sosok Aep dan juga Melmel dianggap Deoli Payumara, seorang ahli hukum, dinilai merupakan kesaksian bodong lantaran banyak hal yang tidak masuk akal. Lalu benarkah jika Aep dan Melmel tetap memaksa memberikan kesaksian palsu di ranah persidangan, nantinya justru bisa terkena ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara karena terkena pasal kesaksian palsu. Lantas, seperti apa pula untuk penahanan Peggy Setiawan alias Peron juga harus dipertimbangkan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Karena jika Peggy ditangkap berdasarkan kesaksian di luar dari berkas perkara yang sudah ada, lebih baik Peggy pun dilepaskan saja. Di sisi lain, seperti apa tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang kemarin terlihat menyambangi Polda Jawa Barat untuk mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy Setiawan? Benarkah dari bukti-bukti yang ada, Peggy pun layak mendapatkan penangguhan penahanan karena kooperatif hingga penasihat hukum pun berani menjadi jaminan bersama keluarga Peggy? Dan bagaimana pula tim kuasa hukum dari Vina yang kemarin juga terlihat mendampingi ayah almarhumah Vina untuk dimintai keterangan di Polda Jawa Barat seperti kronologi kejadian pada 2016 silam. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dalam perkembangan kasus Vina Cirebon ini, menurut Deoli Payumara sebagai praktisi hukum, pengakuan Aep dan Melmel bisa dikatakan sebagai kesaksian bodong karena kesaksian mereka berdua banyak hal-hal yang tidak masuk akal, termasuk kesaksian Aep yang melihat kejadian dari jarak 100 meter hingga kejadian yang terjadi pada malam hari. Tak hanya itu, faktor psikologis juga menjadi poin penting dalam pengakuan Aep dan juga Melmel, di mana tidak mungkin seseorang bisa mengingat jelas kejadian yang telah terjadi pada 8 tahun lalu. Sama Peggy tahu aja? Tahu aja. Peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Setelah Eki dipukul, Eki saya lihat juga sudah nggak bergerak kayaknya dia tuh. Baru udah lama si Vina ini yang disiksa. Jadi secara psikologi, saksi Aep ini nggak bisa dipakai. Secara psikologi, saksi Aep nggak bisa dipakai sebagai saksi. Karena kesaksian dia, apa yang diingat dia, paling mampu hanya 5% dari 100% total faktual kejadian atau kegiatan-kegiatan dalam kejadian tersebut. Dia cuma 5%. Artinya adalah 95% adalah error. Gitu. Jadi kalau dia bicara 100% saya tahu ini, yang 95% itu ngaco, tidak benar. Ya, dia 5% benar, mungkin dia ada di TKP. Saya ingat saya di TKP, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa dia menentukan siapanya yang ada di situ. Apalagi kejadiannya malam. Dan kalau ceritanya kan jarak 100 meter, jadi nggak bisa dia kemudian menjadi saksi yang akan dipakai oleh penyidik polisi, nggak bisa. Kalau dipakai ya keterlaluan. Kalau kenapa si Aep menghilang? Ya tentunya dia ketakutan. Kenapa? Karena di balik kesaksian yang tampaknya dia bilang detail itu adalah 95% error atau tidak benar, sehingga dia takut dikenakan kesaksian palsu kan. Dia sudah dikasih tahu mungkin sama teman-temannya, oh jangan begini, takut saksi palsu. Ya karena memang dia nggak bisa menceritakan secara bagus.
kesaksian Mel sendiri, walaupun ada kemiripan dengan foto CCTV yang sempat beredar, menurut Deolipa juga tetaplah tidak valid lantaran kembali ke waktu yang sudah cukup panjang dari kejadian pembunuhan almarhumah Vina tersebut. Hingga Deolipa pun juga memperingatkan Aep dan Mel jika keduanya tetap memaksa memberikan kesaksian hingga ke ranah persidangan, Aep dan Mel justru bisa terkena pasal kesaksian palsu dengan ancaman hukuman 5 hingga 7 tahun penjara. Ini juga sama juga dengan Mel. Bahwasanya Mel pun walaupun dia saksi meringankan, dia juga tidak dipakai secara sempurna sebagai saksi yang meringankan. Kenapa? Karena sekali lagi daya ingat manusia itu terbatas. Jadi kendalanya dalam penyidikan itu bukan orang per orang yang menyaksikannya, orang satu memberatkan, orang dua memberat, bukan. Yang membuat kesaksian ini diragukan atau tidak akurat atau tidak valid adalah karena kejadian yang terjadi sudah begitu lama, 8 tahun yang lalu, sehingga tingkat retrieval tingkat retrieval dari seseorang untuk mengingat kejadian itu menjadi berkurang jauh. Setinggi-tingginya adalah 5% dari kemampuan retrieval mengingat secara detail. Jadi kesaksian Mel juga secara ini nggak bisa dipakai. Saya harus bilang sama-sama bohong ini kesaksiannya, nggak akurat, nggak ada hukumannya. Ya 4, 5, 6, 7, macam-macam tergantung hakim ini, hakim memutus ya. Mana ada kesaksian tidak benar ini di bawah sumpah, ada ancaman pidananya. Lantas, dengan banyaknya saksi-saksi yang dinilai oleh Deolipa lemah untuk kasus ini termasuk kesaksian Aep dan juga Mel. Karena hal tersebut menurut Deolipa kurangnya bukti kuat untuk menahan Peggy juga harus dipertimbangkan. Karena jika Peggy Setiawan ditangkap berdasarkan kesaksian di luar dari berkas perkara yang sudah ada dan bukti ataupun alibi yang ada, lebih baik Peggy Setiawan pun dilepaskan saja. Lantas, seperti inilah rasa terima kasih Ibunda Peggy Setiawan atas banyaknya dukungan untuk anaknya Peggy Setiawan. Jadi bukan saksinya yang dikejar, tapi bukti-bukti yang kemudian yang memberikan kesaksian bahwasanya Peggy ada di situ. Misalnya paling tidak daftar hadir pekerjaan gitu pada hari hanya gitu kan. Begitu. Jadi lebih pada catatan-catatan kehadiran atau CCTV yang menunjukkan bahwasanya Peggy itu pada saat hari H atau pada saat kejadian sedang berada di tempat lain. Itu yang namanya alibi. Alibi untuk bahwasanya tidak ada di TKP pada saat kejadian. Ya alhamdulillah, perasaan saya sangat senang karena orang baik pasti ketemu sama orang baik, gitu aja. Yakin sekali karena anak saya tidak bersalah. Ya, pelepasan Peggy Setiawan bukan tanpa syarat. Bisa saja pelepasan Peggy Setiawan dengan beberapa syarat, salah satunya dengan wajib lapor karena waktu penahanan pun juga terbatas, di mana hanya kurang lebihnya 3 bulan lamanya. Untuk itu, saran dari Deolipa daripada harus memaksakan untuk melengkapi berkas kasus yang sudah lama terjadi dalam waktu singkat, lebih baik pihak kepolisian secara gentle melepaskan Peggy dengan syarat wajib lapor. Nah, kalau menurut saya lebih baik perkara ini ya yang ditangkap si Peggy dilepaskan, ada surat penangguhan dilepaskan, wajib lapor iya. Nanti polisi akan bilang kami memperdalam dulu perkaranya, kami memproses dalam perkaranya, siapa tahu kami menemukan bukti-bukti yang ada, baik bukti lama maupun bukti baru maupun saksi-saksi yang dulu ada, tapi dengan dasar ilmu yang kuat, ilmu forensik penyidikan yang kuat, ilmu psikologis penyidikan yang kuat, apalagi ilmu prosedur hukum penyidikan yang kuat. Ini harus dicermati oleh penyidik maupun pimpinan polisi Polda Jawa Barat. Bahwasanya ini justru jalan keluar dari persoalan-persoalan sosiologis kemasyarakatan yang terjadi gara-gara kasus ini. Ya alhamdulillah bisa ketemu anak. Alhamdulillah anak saya juga sehat. Ya udah, dia sih cuma minta doa supaya Peggy cepat bebas gitu aja. Ya alhamdulillah dia teman-temannya baik katanya, gitu aja. Yang ngomongnya sih nggak ada. Lantas, seperti apa tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang kemarin terlihat menyambangi Polda Jawa Barat untuk mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy Setiawan?
Benarkah dari bukti-bukti yang ada, Peggy pun layak mendapatkan penangguhan penahanan karena ia kooperatif hingga penasehat hukum pun juga berani menjadi jaminan bersama keluarga Peggy. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa Intens Investigasi, Nicholas Kilikili, kuasa hukum Peggy Setiawan, kemarin Rabu 5 Juni 2024 terlihat menyambangi Polda Jawa Barat untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi Peggy Setiawan. Lantas apa alasan tim kuasa hukum Peggy meminta penangguhan penahanan? Dalam kesempatan kemarin di depan awak media, tim kuasa hukum Peggy menjelaskan alasannya, di mana mereka masih yakin bahwa Peggy Setiawan tidaklah bersalah, mengingat Peggy adalah bagian dari tulang punggung keluarga dan dari bukti-bukti yang ada. Juga, Peggy layak mendapatkan penangguhan penahanan lantaran kooperatif. Hingga akan hal tersebut, penasihat hukum pun juga berani menjadi jaminan bersama keluarga Peggy Setiawan. Ya, kita pertama mau mengajukan penangguhan penahanan pada Peggy Setiawan. Yang kedua mau meminta BAP dari saudara Peggy Setiawan. BAP berita acara pemeriksaan sebagai tersangka, berita acara penyitaan barang bukti itu perlu diminta. Ya. Bila tidak diberikan kita cabut. Jadi belum, kita cabut. Selama ini belum. Jadi supaya diperiksa ulang, fair, jadi kalian awasin. Sebenarnya setelah dilakukan pemeriksaan, jika diajukan permintaan daripada pihak daripada tersangka, itu wajib diberikan. Belum ada, belum masih di ruangan daripada Direktur Wasalat kemarin diberitahu. Semua isinya. Alasan penangguhan karena pertama kami dari tim lawyer melihat bahwa klien kami ini tidak bersalah. Yang kedua, dia adalah tulang punggung keluarga. Dan yang ketiga, ya kita lihat dari semua bukti-bukti yang ada, dia wajiblah layaklah diberikan penangguhan penahanan karena dia selama ini kooperatif. Tim kuasa hukum Peggy yang juga mantan penyidik kepolisian, Jidin Siagian, juga mempertanyakan atas kasus Peggy ini. Lantaran dirinya juga menyebut sebenarnya kasus Peggy ini bukanlah kasus yang sulit. Hingga pertanyakan tentang barang bukti berupa ijazah yang tidak sesuai dengan benang merah dari kasus yang sedang bergulir. Bagi kami, polisi itu baik, institusi polisi itu sangat baik, ya. Kami dukung itu, ya. Namun yang kami bela itu hanya Peggy Setiawan, yang lain nggak ada. Karena hasil daripada investigasi, ya, hasil yang kami kumpulkan secara fakta di lapangan, makanya kami mau membela Peggy Setiawan. Bahwa Peggy Setiawan itu adalah klien kami dan perlu kami bela supaya segera dia keluar dari penjara. Kalau ibu sudah mengatakan itu mudah, mungkin juga berarti itu mungkin tepat sekali ya. Tadi kan saya sudah bilang tadi, jika ini tidak diberikan permintaan kami, akan dicabut semua, diulang kembali berita acara itu dan penyitaan itu. Apa kaitannya ijazah dengan perkara ini? Ada benang merahnya? Nggak ada kan? TKP di mana? Di mana si Peggy-nya? Posisinya? Siapa yang menyaksikan? Kan itu jelas itu. Jadi mudah, makanya dibilang untuk
membuktikannya mudah untuk Peggy itu. Makanya kami mau membelanya. Lantas, seperti apakah tim kuasa hukum dari Vina yang kemarin terlihat mendampingi ayah almarhumah Vina untuk dimintai keterangan di Polda Jawa Barat seperti kronologi kejadian pada 2016 silam? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi dan semua tayang-tayangannya akurat ya, akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Di sisi lain, tim kuasa hukum dari Vina kemarin, Rabu 5 Juni 2024, tampak mendampingi ayah almarhumah Vina, Wasnadi Otong, untuk dimintai keterangan di Polda Jawa Barat. Dalam menjalani pemeriksaan yang didampingi kuasa hukum, ayah Vina pun diberondong dengan 13 pertanyaan seputar kronologi kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Tadi itu ada sekitar 13 ya Pak ya? Ada sekitar 13 pertanyaan. Itu pertanyaan juga masih seputar dari BAP yang terdahulu, hanya mereview lagi sih seperti itu. Ya seperti kronologis kejadian, ya hal-hal semacam itulah, hanya diulang lagi aja seperti sebetulnya. Ya seputar kronologis yang kejadian almarhumah. Jadi dari tahun 2016 diulang lagi pertanyaannya. Setelah kasus ini dibuka kembali, ini pemeriksaan yang pertama. Jadi masih nunggu keputusan nanti ada pemanggilan lagi atau tidak gitu. Enggak sih, masih seputar BAP yang dulu, foto-foto yang lama sih. Masih foto almarhumah ya Pak. Ya begini sih. Jadi belum ada yang berita terbaru atau update-update apa, enggak. Masih hanya mengulang dari BAP yang 2016. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.